Julius Ronald Tanur, Lisa Rahmat sebagai tersangka pemberi suap kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Ini hakim saya melihat membaca, karena saya bukan ahlinya, hanya membaca, berasal dari bahasa Arab hakama, yahkumu, hakaman, hakimun, yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, dan juga menentukan. Hakim adalah pejabat negara yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara pidana dan juga perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat, teman-teman. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa terheran-heran juga ketika melihat sebuah pemberitaan bahwa ada 3 hakim yang bermasalah dan juga menerima suap. Teman-teman tentunya pasti memahami, apa sih hakim itu? Hakim bisa juga disebut adalah wakil Tuhan. Hakim menjadi kaki tangan Tuhan dalam mengadili, memutuskan, dan juga menentukan benar atau salah perbuatan manusia. Kekuasaan hakim untuk menjadi dan memutuskan suatu perkara dijamin melalui undang-undang. Tapi dalam hal ini ketika saya mendengar berita, menonton, melihat, menyimak, kenapa hakim ini kok menerima suap? Ronald Tanur kasusnya, ya teman-teman sudah menyimak. Saya kadang heran teman-teman. Apa sih hakim itu? Ini hakim saya melihat membaca, karena saya bukan ahlinya, hanya membaca, berasal dari bahasa Arab hakama, yahkumu, hakaman, hakimun, yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, dan juga menentukan. Hakim adalah pejabat negara yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan juga menyelesaikan perkara pidana dan juga perdata. Hakim juga bisa dikenal sebagai wakil Tuhan, begitulah yang sudah tertulis, yang sudah masyarakat katakan. Wakil Tuhan di bumi yang menentukan benar dan salah perbuatan manusia. Sudah tidak bisa terbayangkan lagi jika wakil Tuhan ini menerima suap. Akhirnya dipecat PTDH secara tidak hormat. Ketika saya melihat komentar dari warga negara Indonesia di berbagai channel YouTube pemberitaan ini tercengang semuanya. Ini kaget semuanya. Kenapa kok perbuatan hakim, bayangkan seperti itu? Ya kan? Nah, tentunya teman-teman, intinya semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan saya salut dengan Pak Prabowo Subianto, presidenku tercinta. Sekarang kasus judol sudah terkuak, koruptor satu persatu baru saja menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Salut pokoknya dengan Pak Prabowo ini, begitu tegas sekali. Semoga Pak Prabowo panjang umur, sehat selalu, selama-lamanya. Intinya doa saya seperti itu sebagai warga Republik Indonesia tercinta. Heran saya melihat berita seperti ini. Ini luar biasa. Saya warga masyarakat, warga negara Indonesia. Melihat pemberitaan seperti ini, ya saya kaget lah teman-teman. Karena hakim adalah pusat. Permasalahan itu, misalkan ada suatu kasus, ketangkap nih oleh kepolisian, langsung penyidik, bikinlah BAP di situ, ya kan? Berita acara pemeriksaan, sesudah BAP, sesudah selesai, masuklah persidangan di pengadilan, kumpulkanlah saksi-saksi, saksi ahli, saksi sesuai dengan kasusnya, ya kan? Saksi forensik, digital forensik, puslapor, segala macam, ahli K9, intinya segala macam saksi-saksi dihadirkan di persidangan. Jadilah sebuah kesimpulan, baik dari keterangan para pengacara, baik dari keterangan JPU. Jadilah sebuah kesimpulan di hakim tersebut, ya, majelis hakim. Nanti hakim yang akan memutuskan. Nah, kalau misalkan wakil Tuhannya bermasalah seperti ini, lalu siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah Tuhan, seperti itu ya. Jadi bukan wakil Tuhan. Luar biasa. Saya melihat pemberitaan seperti ini sampai geleng-geleng kepala. Masya Allah, kok seperti ini ya. Ini kasus pembunuhan, teman-teman.